Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih sederhana, dan semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Bila Tuhan sudah menempatkan kita di segala tempat, biarlah kita mau selalu sama seperti Dia, punya karakter Kristus, punya harapan yang tinggi bahwa Kristus akan bersama dengan kita. Dengan segala apa yang kita lakukan, biarlah kita berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk daripadanya. Dan biarlah harapan ini boleh kita pertaruhkan kepada Tuhan, sehingga Dia dapat mengabulkan segala permintaan kita dan memberikan kita kelegaan, supaya kita tidak letih lagi dalam kehidupan kita. Dan biarlah dengan hidup yang sederhana ini kita dapat melihat kasih dan sinar kemuliaan Tuhan. Ya baik pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Tidak Ada Duka atau Kesedihan. Ayat intinya terdapat dalam Yesaya 65 ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Kita sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Dia sangat mengasihi kita hingga rela mati demi kita. Telah membangun bagi kita sebuah kota. Yerusalem baru adalah tempat kita beristirahat. Ya, Tuhan memberikan kita gambaran lagi bahwa kita sedang pulang ke rumah, atau dalam perjalanan pulang ke rumah. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Apa saudara-saudara janjinya? Dia akan mendirikan sebuah kota yang namanya Yerusalem baru di dunia ini. Dan dunia yang lama akan membakarnya, akan dihanguskan. Sehingga Dia membangun kota Yerusalem yang baru untuk kita bersama-sama dengan Dia. Ya tentunya Tuhan memberikan janji itu tepat saudara-saudara. Ya. Dalam kehidupan kita, biarlah kita mau berjalan sepenuhnya bersama dengan Tuhan, sehingga pada hari detik-detiknya nanti kita bersama dengan Dia. Dia sangat mengasihi kita saudara-saudara, sehingga Dia rela mati bagi kita. Untuk itu Tuhan katakan tidak ada duka atau kesedihan lagi. Tidak ada akan kedengaran lagi bunyi tangisan atau bunyi erang pun tidak. Ya, kita tahu Tuhan datang dengan berbagai macam-macam segala yang Dia lakukan di dunia, hanya untuk mau membebaskan kita, hanya untuk membimbing kita, untuk mendampingi kita bersama dengan Dia, sehingga kita tidak lagi ada kesedihan, tidak ada lagi duka di dunia ini, karena kita sudah hidup bersama dengan Dia. Ya, Yerusalem baru adalah tempat istirahat kita. Tidak ada yang lain saudara-saudara.
hanya satu kota, yaitu Yerusalem. Tuhan membuat semuanya itu untuk kita, saudara-saudara. Tuhan membangun kota itu untuk kita bersama. Tuhan membangun kota itu supaya kita bisa masuk ke kota itu untuk apa, saudara saya? Untuk kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam kota itu, maka terlebih dahulu dari sekarang kita mulai membenarkan kehidupan kita, atau kita datang kepada Tuhan meminta agar apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, biarlah Tuhan yang memberikan kita hikmat, memberikan kita petunjuk, sehingga pada waktu kita dalam perjalanan pulang ke rumah pun kita pulang dengan penuh sukacita. Tidak ada lagi tawanan apapun, tidak ada tangisan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi pengorbanan yang begitu berat bagi kita. Tidak ada lagi kesalahan yang kita buat, ya. Tuhan akan menghukum atau mengutuk orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat. Tuhan akan melihat bagaimana kehidupan kita nanti. Tidak ada ratapan kesedihan, tidak ada nyanyian harapan yang hancur, dan kasih sayang yang terkubur yang akan selalu terdengar, ya. Karena Tuhan sudah memberikan kita janji, Tuhan sudah memberikan kita amaran, satu gambaran, ya, untuk apa? Untuk kita melakukannya, sehingga pada waktunya nanti tidak ada lagi yang katanya kita sedih, tidak ada lagi yang katanya kita berduka, tetapi gantinya kita bersenang, bergembira, bersuka cita bersama dengan Tuhan kita di kota yang baru, yaitu Yerusalem. Ya. Mungkin orang merasa kehilangan, merasa sedih, merasa duka cita karena saudara-saudaranya meninggal atau orang tuanya meninggal. Tetapi Tuhan katakan, nanti pada saatnya tidak ada lagi duka atau kesedihan di dalam kota yang suci itu. Yang ada di dalamnya ialah apa? Kesenangan, membuat kita gembira, hidup penuh kegembiraan. Untuk itu kehidupan kita di zaman sekarang, biar kita mensyukurinya di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah membebaskan saya dari segala dosa, maka saya mau untuk melakukannya, pekerjaannya di dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak merasakan lagi, ya, beban yang begitu berat di dalam kehidupan saya, karena saya sedang perjalanan menuju rumah. Ya, rumah ini saya katakan bahwa kota, ya, Yerusalem yang baru. Segera pakaian kemalangan akan diganti dengan pakaian pesta. Segera kita akan menyaksikan penobatan Raja kita. Mereka yang hidupnya tersembunyi bersama Kristus, mereka yang di bumi ini telah berjuang dalam perjuangan iman yang baik, akan bersinar dengan kemuliaan penebus dalam kerajaan Allah. Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 287. Ya. Pakaian kemalangan akan diganti dengan pakaian pesta. Segera kita akan menyaksikan penobatan Raja itu.
kita akan menyaksikan bersama-sama pada waktu Dia datang. Pertobatan yang sesungguh-sungguhnya, pertobatan yang sejati, yang tidak akan terulang lagi. Ya, mereka yang hidup tersembunyi bersama Kristus, mereka yang di bumi ini telah berjuang dalam perjuangan iman yang baik, akan bersinar dengan kemuliaan penebus dalam kerajaan surga. Tuhan memberikan kita segala sesuatunya untuk kita jalani, saudara-saudara. Kita yang hidup iman bersama dengan Kristus akan mendapatkan kemuliaan yang bersinar dalam kerajaan Allah. Ya. Tuhan mengajarkan kita sebuah iman yang kuat, yang tegar, yang kokoh, yang tidak pernah rubuh. Yaitu iman di mana kita mau menjalaninya tanpa kita mengeluh, tanpa kita protes, tanpa kita bersungut-sungut. Iman yang sejati jika kita mau melakukannya dengan sepenuh hati kita. Pelajaran yang sangat indah hari ini. Pelajaran yang sangat mulia untuk kita lakukan di dunia ini. Perjalanan iman itu yang mungkin membuat kita kadang kita lelah, kadang kita jatuh, tetapi Tuhan menguatkan kita untuk kita terus berdiri, untuk kita terus melangkah maju, karena kita akan tiba di rumah nanti, rumah yang sangat indah. Biar kita mau terus mengandalkan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah membebaskan kita, sehingga Dia memberikan kita kemuliaannya, memberikan kita kasih karunia-Nya. Melalui iman kita, kita dapat melakukan pekerjaannya di dunia ini tanpa kita bersungut-sungut. Dan biarlah dengan iman yang baik kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kehendak Allah harus dilakukan di bumi seperti yang dilakukan di surga. Maka bangsa-bangsa tidak akan memiliki hukum lain selain hukum surga. Semua akan menjadi keluarga yang bahagia dan bersatu mengenakan pakaian pujian dan ucapan syukur. Jubah kebenaran Kristus. Seluruh alam dalam keindahannya yang luar biasa akan mempersembahkan pujian dan menyembah Tuhan secara terus-menerus. Dunia akan bermandikan cahaya surga. Tahun-tahun akan berlalu dengan sukacita. Cahaya bulan akan seperti cahaya matahari, dan cahaya matahari akan 7 kali lipat lebih besar daripada yang sekarang. Di atas panggung bintang-bintang fajar akan bernyanyi bersama, dan anak-anak Allah akan bersorak kegirangan, sementara Allah dan Kristus akan bersatu dalam menyatakan tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi kematian. Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 42. Kehendak Allah harus dilakukan sama seperti yang dilakukan di surga. Ya, maka bangsa-bangsa yang tidak akan memiliki hukum lain selain hukum surga. Ya, dunia akan bermandikan cahaya surga. Tahun-tahun akan berlalu dengan cahaya matahari 7 kali lebih besar dari sekarang. Sehingga Tuhan katakan tidak ada lagi dosa, tidak akan ada lagi kematian. Karena kehendaknya
kita lakukan di dunia ini sama seperti yang dilakukan di sorga. Pujian-pujian menyembah Tuhan, seluruh alam dan keindahan yang luar biasa akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Alam pun mempersembahkan pujian, dan kita pun mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan dengan meminta segala hikmat sehingga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman ini dapat menguatkan iman kita lagi untuk terus melakukannya tanpa putus asa. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi kesedihan di dunia ini. Dan kita akan masuk di dalam kota yang mulia, yaitu kota Yerusalem yang baru. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.